Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDPT Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SDPT Pasangkayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDPT Pasangkayu, dan yang saya hormati Ibu CGP atau calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti pengimbasan atau diseminasi pada siang hari ini. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri dan Mars Arsta. Kemudian yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SDPT Pasangkayu. Yang keempat acara inti. Yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri dan Mars Astra. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD PT Pasangkayu kepada Bapak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Cek 1. Sama saja. Berdiri atau duduk ini? Berdiri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Seksi Kurikulum SDPT Pasangkayu. Yang saya hormati Ibu Ajib selaku CGP atau calon guru penggerak. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SDPT Pasangkayu yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan taslim semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, saya sangat berterima kasih dan ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Ajib yang telah memberikan atau sharing kepada kita semua terkait dengan kurikulum yang kita laksanakan sekarang, terutama yang ada di materi-materi yang berhubungan dengan guru penggerak. Jadi banyak hal, banyak dampak positif yang terus terang saya rasakan sendiri kita semua, karena Bu Ajib ini sudah beberapa kali membagikan atau sharing ilmunya kepada kita. Ya, ini saya bisa ucapkan selamat kepada Bu Ajib sudah lolos dan ini luar biasa. Ini satu kebanggaan bagi kita semua, ada perwakilan yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai calon guru penggerak. Kita dukung. Ya, mulai kesempatan ini saya meminta kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru SDPT Pasangkayu, mari kita support bersama Ibu Ajib. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai calon guru penggerak. Ya. Amin. Dan sebelumnya saya ingin juga menyampaikan bahwa ini merupakan hal yang sangat luar biasa sebagai panduan kita ke depan. Jadi semua yang diberikan Bu Ajib ini adalah hal-hal yang bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk menularkan. Jadi Bu Ajib menularkan kepada kita semua, kemudian kita menularkan kepada anak-anak kita di sekolah kita ini. Nah, semoga apa yang diberikan Bu Ajib ini bisa memberikan dampak positif, ya, dampak positif terutama kepada anak-anak yang anak-anak kita semua yang ada di sini. Dan hari ini kalau tidak salah temanya adalah dimensiasi, ya, diseminasi budaya positif atau ya barangkali artinya penularan, pengimbasan kepada anak-anak. Tapi terlebih dahulu ya memang kita harus dulu gurunya dulu yang mempunyai budaya positif itu sebelum kita ke anak-anak. Jadi saya ingin cerita sedikit terkait pengalaman yang selama Bu Ajib jadi CGP itu di Lokakarya kemarin itu kita diberikan luar biasa ilmunya. Yang paling saya tangkap adalah bagaimana seorang guru itu sebelum masuk di kelas itu belajar dulu. Bagaimana seorang guru sebelum marah ke anak, sebelum berikan motivasi ke anak-anak, dia dulu dimotivasi dirinya. Nah, itu. Atau istilahnya kalau tidak salah refleksi, ya. Refleksi. Jadi guru itu selalu merefleksi diri, selalu introspeksi diri sebelum memberikan ilmunya atau membagikan ilmunya kepada anak-anak didik. Nah, saya kira itu ya. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya sudah memberikan dukungan kepada Ibu Ajib. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini bersama adalah merupakan langkah awal ke depan bahwa sekolah kita bisa juga
tambah dikenal, tambah berprestasi di kancah sampai kancah internasional ya. Kabupaten, nasional, sampai provinsi dan sampai di internasional. Tentunya langkah ini dimulai dulu dari kita semua. Dan alhamdulillah hari ini kembali Ibu Ajib memberikan kita ilmu, ya, memberikan pengetahuannya yang didapat di materi CGP-nya. Ya, semoga ini kita bisa tularkan kepada anak-anak kita. Tapi sebelumnya kita dulu yang harus pahami. Baik, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Bu Ajib sudah memfasilitasi, sudah memberikan kita ilmunya lagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, demikian barangkali yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya acara yang kita nantikan yaitu isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP kita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDPT Pasangkayu, terima kasih telah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terhormat juga Bapak Kurikulum, terima kasih telah menyempatkan waktu. Bapak Ibu guru hebat semua, terima kasih telah meluangkan waktunya bisa berkumpul di sini di sesi diskusi ya, diskusi tentang diseminasi budaya positif ya. Bapak Ibu sudah kenal semua ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama Azibatul Rofiah SPD, salah satu guru di SDPT Pasangkayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasangkayu. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, itu ada korelasi ya antara filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu juga bisa terlaksana ketika ada nilai dan peran seorang guru. Nah, nilai dan peran seorang guru itu bisa terlaksana ketika guru itu punya visi. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi itu bisa diraih atau bisa digapai dengan budaya positif. Ya, budaya positif yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Ya. Nah, pemahaman isi materi yang pertama berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan menurut beliau, pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka seorang guru harus punya nilai dan peran. Nilainya apa aja seorang guru itu? Yang pertama, nilainya mandiri ya. Artinya seorang guru itu harus mampu berdiri sendiri di atas kemampuan diri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Yang kedua, berpihak pada murid. Artinya pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita tidak lain dan tidak bukan untuk perkembangan anak didik kita. Yang ketiga yaitu reflektif. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa seorang guru itu harus reflektif diri ya sebelum mengajar, yaitu mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, apa kekurangan kita, apa yang harus kita tumbuhkan begitu ya. Terus nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita butuh orang lain, melibatkan
orang lain, baik itu seluruh warga sekolah, kepala sekolah, bapak, ibu guru, orang tua siswa dan siswa, ya harus ada kolaborasi, kerjasama yang baik. Dan nilai yang kelima yaitu inovatif. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk bisa selalu berinovasi, ya, berinovasi, mencurahkan ide dan gagasan kita untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik kita. Adapun peran sebagai guru penggerak yaitu pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua, mewujudkan kepemimpinan yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, mendorong adanya kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Untuk mewujudkan nilai dan peran menjadi guru penggerak, maka butuh visi. Visinya itu apa? Yaitu menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Nah, pasti ada yang bertanya, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Nah, paradigma inquiry apresiatif itu adalah kekuatan-kekuatan, nilai kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh siswa, oleh sekolah itu apa? Kita gali, kemudian nilai kekuatan itu kita buat sebuah strategi bagaimana kekuatan itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi budaya positif, ya. Bagaimana langkahnya? Yaitu menggunakan tahapan Bagja. Bagja itu singkatan B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, dan G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Untuk mewujudkan visi, maka butuh yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa aja? Yang pertama, berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh sekolah itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang keempat, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir sebagai guru yaitu 5 posisi kontrol guru. Oke. Nah, berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu hendaknya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi yang sudah Allah takdirkan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubahnya, ya. Tugas kita hanya menuntun sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman orang tua kita dulu dengan zaman kita tentu sangat berbeda. Saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu dengan melihat kodrat zaman yang ada di Indonesia ini, hendaknya budaya-budaya yang dari luar itu hendaknya disaring terlebih dahulu sehingga kekuatan-kekuatan kearifan lokal itu tidak hilang, ya. Maka oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa isi dan irama dalam konteks pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki di Indonesia. Karena budaya dari luar dan di Indonesia tentu berbeda.
Sama ya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangat menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti, sopan santun, gitu ya. Nah, terus pendidikan harus mengisi ruang pengembangan kemampuan yang afektif dan psikomotor selain kemampuan kognitif. Secara garis besar bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang humanis, menghargai kebebasan dan memerdekakan siswa, menjunjung nilai-nilai budaya, menjunjung tinggi rasa kebangsaan, rasa nasional dan patriotisme. Nah, seperti yang tadi paparkan, nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan filosofi pendidikan KHD sebagai guru hendaknya memiliki nilai dan peran sehingga bisa menjadi teladan atau contoh bagi murid. Tahap selanjutnya yaitu budaya positif yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Melalui tahapan bagja, maka akan tercipta kebiasaan yang baik yang dapat dijadikan budaya positif di sekolah. Lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, maka peserta didik akan mampu berpikir, bertindak, dan bercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana penerapan budaya positif? Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka sekolah akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga anak mampu mewujudkan merdeka belajar. Nah, bagaimana strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang kedua, kita ciptakan disiplin positif. Yang ketiga, melalui segitiga restitusi. Yang keempat, kita harus mengenal yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir yaitu posisi kontrol. Ya. Lanjut ke tahap yang pertama yaitu berkaitan dengan disiplin positif. Kita sebagai guru, kalau kita dengar kata disiplin, maka kita cenderung otak kita itu tertuju pada hukuman. Ya. Padahal hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda ya. Hukuman itu bersifat negatif atau bisa dikatakan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena hukuman itu biasanya dilakukan oleh guru kepada siswa, seseorang yang lebih dominan kepada seseorang yang kita anggap lemah begitu. Nah, bagaimana hukuman itu bisa dilakukan? Itu akan menumbuhkan sikap benci ya, anak didik kita atau siswa kita akan benci yang namanya peraturan. Nah, tahap selanjutnya yaitu identitas sukses. Identitas sukses itu bisa dikatakan ada 2 kategori, konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi itu bersifat netral ya, murid akan lebih menghormati yang namanya aturan. Ya, sedangkan restitusi itu bisa dikatakan identitas sukses dan disiplin yang positif. Kenapa positif? Karena murid akan menghargai dirinya sendiri ya, akan sadar bahwa saya berbuat begini karena saya menghargai dengan diri saya sendiri gitu. Tahap selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kita menyepakati bahwa nilai-nilai kebijakan universal yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, terus kita lakukan, kita bentuk bersama dengan peserta didik kita, maka itu akan menjadi fondasi dan kekuatan kita ketika memecahkan masalah yang terjadi di sekolah maupun di kelas.
Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sepakat, kita sadar bahwa kita setiap melakukan suatu tindakan, kita punya motif, kita punya tujuan. Nah, tujuan itu kita bagi menjadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival seperti sandang, pangan, papan itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan yang kedua, 3, 4, dan 5 itu kebutuhan yang bersifat psikologis ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa dicinta. Nah, kalau untuk anak peserta didik kita mungkin kebutuhan untuk memenuhi hubungan koneksi antar teman begitu. Terus kebutuhan untuk memberi dan menerima ya. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan inti meliputi keinginan untuk dianggap berharga dengan temannya. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas ya. Kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan otonomi, memilih pilihan dan lain sebagainya. Adapun kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu merupakan kodrat anak sekali ya. Nah, tahap yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita mungkin sadar pernah melaksanakan yang namanya hukuman, ya, membuat teman atau anak itu merasa bersalah. Terus sebagai pemantau atau sebagai seorang manajer. Nah, semua itu punya dampak yang luar biasa terhadap kondisi psikologis anak kita. Sebagai penghukum seperti yang sudah tadi dipaparkan bahwa sebagai seorang penghukum berarti ini dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa. Dampak kepada muridnya itu dampaknya apa? Murid akan mengulang kesalahan lagi. Terus kalau membuat rasa bersalah itu murid akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri ya. Kalau sebagai teman itu anak cenderung tidak mandiri ya, tergantung terus sama gurunya. Sedangkan sebagai seorang pemantau ini menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah. Ada iming-iming begitu ya. Sedangkan sebagai seorang manajer kontrol ini menurut saya ini posisi yang paling ideal sebagai seorang guru ya. Artinya apa? Ketika kita memposisikan sebagai seorang manajer, maka anak itu akan tumbuh menjadi percaya diri karena menganggap dirinya mampu dengan kemampuannya sehingga anak akan merasa dihargai begitu. Nah, yang ketiga segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menurut Gazen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas yang pertama, kamu bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan. Biasanya begitu. Manusia tempat berbuat salah begitu. Terus validasi tindakan, kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Terus keyakinan kelas, kamu tahu kan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, biasanya begitu. Oke. Nah, ini contoh kasus.
Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Azib. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, sebutkan nama beserta pertanyaannya. Silahkan. Rahmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Rahmayani. Dari pemaparan Ibu tadi yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita menghukum anak atau siswa dengan alasan ingin mendisiplinkan anak atau siswa tersebut? Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Guru. Silahkan kepada Ibu Azib untuk menjawab. Langsung ini ya. Wah, terima kasih kepada Ibu Ani atas pertanyaan. Kalau boleh saya ulang tadi kayaknya, apakah boleh menghukum siswa dengan alasan mendisiplinkan anak? Begitu ya Bu ya. Tadi sesuai dengan posisi kontrol yang menghukum tadi ada slide yang keberapa tadi ya, posisi kontrol menghukum, konsekuensi dan restitusi kalau nggak salah tadi ya. Di slide nah ini slide ke-11 ya. Kita dari sini bisa mengambil kesimpulan ya, bagaimana cara kita mendisiplinkan seorang siswa. Apakah masih perlu
hukuman begitu dengan alasan biar disiplin begitu ya. Nah, ini dari pemaparan saya tadi kita bisa klarifikasikan bahwa hukuman itu bersifat negatif. Kalau bisa kita mengambil apa namanya yang lebih positif gitu. Kalau ada pilihan yang positif, ngapain kita ambil yang negatif gitu. Sebagai seorang guru, mungkin kita juga pernah melaksanakan ya. Saya sendiri mungkin pernah melaksanakan hukuman. Tapi sebisa mungkin setelah saya mempelajari modul ini, eh, kalau bisa ya kita menghindari yang namanya hukuman dan mengurangi yang namanya konsekuensi meskipun sifatnya netral, kalau bisa kita kurangi dan kita budayakan atau kita upayakan yang namanya restitusi, mungkin seperti itu. Kan ada kelebihan dan kelemahan. Kalau hukuman itu nanti anak-anak akan membenci yang namanya peraturan begitu. Kalau yang namanya konsekuensi, anak-anak akan lebih menghormati terhadap peraturan. Namun ketika restitusi, anak itu akan sadar diri menghormati dirinya sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru mungkin sebisa mungkin membudayakan yang namanya restitusi. Sekian dari saya. Gimana Bu Ani? Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa bentakan atau keteriakan seperti itu. Terima kasih. Oh ya. Ya Ibu, silakan langsung dijawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Natalia. Bisa saya ulangi lagi. Bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa hentakan dan teriakan begitu ya Bu ya? Ya. Kita mengacu pada slide yang ke segitiga restitusi mungkin ya Bu Lia ya. Ketika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran atau menjengkelkan. Nah, kita kembali ke teori segitiga restitusi ya. Nah, biasanya anak itu melakukannya itu tanpa sebab apa? Berarti tugas kita yang pertama menstabilkan identitas dulu. Mestinya ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan, emosinya sedang meluap-luap ya biasanya. Kita redupkan dulu dengan yang namanya menstabilkan identitas. Kita cari tahu dulu setiap kita tidak menyalahkan, istilahnya kita mencari tahu dulu penyebab alasannya kenapa kamu ini melakukan begitu, itu melakukan validasi tindakan. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Setelah itu kita kembalikan ke yang namanya keyakinan kelas. Misalnya saya contohkan seperti tadi, seorang anak sedang bermain di kelas, bermain di dalam kelas, bermain bola. Itu merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang kelas begitu. Nah, kita tidak boleh langsung, "Hei, kenapa kamu itu bermain di kelas?" begitu. Nah, bagaimana caranya? Kita menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu, bapak juga pasti sering melakukan kesalahan, tapi ibu tidak tertarik untuk membahas kesalahan itu. Tertariknya bagaimana kita mencari solusi, mungkin begitu. Terus tahap yang kedua, validasi tindakan. Kamu punya alasan kenapa kamu bermain di dalam kelas begitu. Kita gali dulu alasannya anak tersebut. Kemudian setelah kita gali alasannya, kita akan tahu. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas bahwa ketika jam istirahat itu tidak dibenarkan bermain di dalam kelas. Mungkin begitu Ibu. Ya, Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya lagi? Silakan.
Sudah kasih lanjut saja. Iya, sampai 5 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan tentang segitiga restitusi. Pertanyaan saya di sini, bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktik segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Ya, Ibu silakan langsung. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Pertanyaannya tahapan-tahapan dalam praktek segitiga restitusi. Nah, biasanya di situ berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau di tahap pertama itu biasanya kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya kita mengajukan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu bukan sebuah tindakan yang sangat bukan merupakan tindakan yang menghancurkan hidupnya, begitu maksudnya. Tahap yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, begitu. Terus kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kita gali dulu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Nah, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Adakah pertanyaan lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fatma. Menarik sekali ya menurut saya tadi posisi kontrol yang baik dilakukan oleh seorang guru. Begitu ya Bu Fatma ya? Ya. Kira-kira dari pemaparan tadi ini dapat kita simpulkan bahwa posisi yang paling ideal menurut kita itu apa? Manajer, benar sekali ya. Sebagai seorang guru kita hendaknya selalu mengupayakan posisi kontrol kita itu sebagai seorang manajer ya. Kenapa sebagai seorang manajer? Karena dari posisi kontrol ini akan mengevaluasi diri ya, sehingga peserta didik itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, merasa bahwa dirinya dihargai, merasa bahwa dirinya itu mampu karena mereka sendiri permasalahan dari mereka sendiri yang ngasih solusi pemecahan dari masalah mereka, begitu. Jadi peserta didik merasa dihargai, tumbuh rasa percaya dirinya. Mungkin seperti itu Bu Fatma. Sebagai seorang guru mungkin kita pernah melaksanakan yang namanya hukuman. Pernah ya kita menghukum ya. Saya sendiri juga pernah melaksanakan hukuman terhadap siswa saya ya. Ya, mungkin sering dulu ya ketika ada siswa saya yang tidak patuh terhadap peraturan yang sudah kami sepakati, biasanya langsung saja saya hukum begitu ya, nggak usah ikut pelajaran, belajar saja di luar, biasanya begitu ya. Terus membuat rasa bersalah, kadang saya juga masih lakukan. Terus sebagai seorang teman, kadang saya juga memposisikan diri saya itu sebagai seorang teman. Jadi kelemahan dari posisi sebagai seorang teman ini, anak-anak jadi cenderung kurang mandiri ya. Sedikit-sedikit apa-apa minta pendapat gurunya. Jadi tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi tergantung begitu ya ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman. Terus selanjutnya sebagai seorang pemantau. Nah, ini juga punya kelemahan. Biasanya ini menyudutkan diri ya, menyudutkan dirinya seorang siswa. Jadi kalau bisa sebagai seorang guru kita harus menghindari juga. Nah, yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Kalau bisa kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer kontrol. Mungkin seperti itu Bu Fatma. Ya, baik.
Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Sebentar. Mana pertanyaannya sih? Mana pertanyaan? Ya tulis dulu. Oh iya itu nomor berapa tuh? Menguatkan pribadi. Maksudnya menguatkan pribadi itu seperti apa? Misalkan yang dikuatkan itu yang bersalah atau yang dibully, yang bersalah atau yang dibully. Kalau misalkan dia berkelahi, kita misalkan yang satu tempeleng temannya. Ada kasus kan dia tempeleng temannya karena dikasih tahu kan begini. Kamu jangan tulis yang itu salah. Ya, tulis yang ini karena yang satu merasa sudah terlanjur menuliskan, dia bilang kan sayang kalau ditinggal jadi dilanjutkan. Temannya jengkel karena sudah dikasih tahu tapi dia tidak mendengar, akhirnya ditempeleng temannya. Nah, itu bagaimana cara menguatkan? Yang ini yang mau dikuatkan siapa? Ini yang ditempeleng apa yang menempeleng? Aku bingung. Terima kasih Bu Fatma, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ini tadi dari kasus yang dipaparkan tadi, jadi pertanyaannya adalah siapa yang mau dikuatkan, begitu ya? Karakter siapa yang mau dikuatkan? Nah, ini kan namanya kasus itu tidak sendirian, berarti mereka harus ada 2 orang atau lebih ya. Jadi kita sebagai 5 posisi kontrol ini berarti kita harus memposisikan sebagai kontrol manager dulu. Jadi kedua-duanya yang harus kita dekati begitu. Menguatkan karakter, menguatkan apa tadi karakter ya, pribadi ya. Jadi dari kedua siswa itu begitu. Kita harus cari tahu dulu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kalau menurut saya sih begitu Bu Fatma. Bagaimana? Maksudnya contohnya tuh gimana? Contoh menguatkan yang ditempeleng atau memberi sanksi. Apakah kita memberi sanksi kepada yang menempeleng? Nah, pendekatannya ini dua-duanya. Jadi kita tidak kalau bisa ya setelah mempelajari modul ini, kalau bisa kita sudah bukan memberi sanksi lagi, tapi kita bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu dengan pendekatan segitiga restitusi yang sudah dipaparkan tadi. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, bukan lagi penghukum. Kalau kita sebagai penghukum berarti ketika ada keributan begitu, dua-duanya langsung dihukum begitu kan, main hukum sendiri. Kita tidak mau tahu apa alasan yang disampaikan oleh kedua pelaku itu, baik yang tempeleng maupun yang menempeleng begitu Bu Fatma. Jadi posisi kita harus sebagai seorang manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama mungkin kita menstabilkan emosi dulu. Biasanya kalau sedang marah itu kan meluap-luap emosinya ya, kita stabilkan dulu begitu. Kamu melakukan kesalahan, ibu tahu kamu melakukan kesalahan itu bukan sebuah hal yang sangat menakutkan begitu ya. Semua orang melakukan kesalahan, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu hal yang sangat manusiawi begitu. Tahap selanjutnya kita validasi tindakan. Kenapa kamu menempeleng temanmu tadi? Nah, setelah begitu kan siswa itu akan memberikan alasan. Begini Bu, begitu Bu. Nah, dia menempeleng karena sudah berniat baik, kasih tahu ke temannya jangan tulis itu, bukan itu yang disuruhkan, tapi dia ngeyel. Nah, betul. Nangis. Buat si pelaku mungkin ya, benar sekali, sangat menarik sekali Bu Fatma. Buat si pelaku mungkin kita
kasih tahu itu hal yang baik, tapi bagaimana cara kita menyampaikan hal baik itu tanpa kekerasan begitu. Kita sampaikan ke si pelaku, kemudian kepada si kepada si korban kita juga harus menyampaikan bagaimana kamu ketika kamu ditempeleng, apakah kamu harus melawan begitu. Kita harus melakukan tindakan juga, validasi tindakan. Terus yang ditempeleng dia pakan. Kita penguatannya untuk seperti apa penguatannya untuk yang ditempeleng, kan kasihan sudah nangis. Tapi kan tidak cukup deh cuma dengan sabar ya. Ya kita mungkin itu sebagai seorang korban mungkin merasa jengkel, mungkin merasa emosi juga ya, pengen rasanya membalas begitu. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan bahwa sebaiknya kamu bisa saja membalas, mengantam atau menempeleng temanmu, tapi alangkah lebih baiknya ada pilihan begitu ya. Ini teori pilihan. Kamu bisa melakukan menempeleng balik, tapi kamu punya pilihan, kamu punya pikiran. Alangkah lebih baiknya apa yang harus kamu lakukan selain menempeleng. Ada cara hal yang lebih baik apa yang sebaiknya kamu lakukan begitu. Mungkin seperti itu. Kalau bisa lebih sabar, kenapa harus menempeleng balik begitu? Mungkin begitu Bu Fatma. Bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya menambahkan dari jawaban dari Bu Asif terkait dengan pertanyaan Bu Fatma. Tadi ada yang pilihannya, alternatifnya. Jadi kan kita kembali ke si anak itu. Tambahan dari saya, cukup kita memberikan saja, mengatakan Tuhan saja maha maaf. Masa kita tidak maaf? Ya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas tambahan jawabannya Pak Arif. Dari Ibu Fatma ada yang mau ditanggapan lagi? Kesimpulannya dari tidak ada ya? Tidak ada lagi Ibu Fatma? Ya baik, silakan kepada Ibu CGP untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, terima kasih Bu MC. Saya refleksikan ya dari tadi pertanyaan diskusi Bapak Ibu guru sangat menarik sekali. Terima kasih atas dukungan partisipasinya ya, sangat luar biasa. Dari kelima penanya tadi dapat saya simpulkan bahwa bagaimana kita mendisiplinkan anak itu tanpa teriakan, tanpa hentakan begitu ya, tanpa makian. Itu tugas kita sebagai seorang guru itu tidak tidak mudah menurut saya ya. Butuh kerja keras dan butuh kerjasama dari semua pihak. Kita tidak bisa sendiri ya. Kita tidak bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah ini sendirian. Menurut saya seluruh warga sekolah itu berkolaborasi ya, baik dari Bapak Ibu guru, terus kepala sekolah, terus orang tua siswa juga. Menurut saya itu sangat perlu. Kita teriak-teriak, kita bukan capek ya, kita mendisiplinkan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di sekolah. Namun ketika di rumah kembali lagi begitu dengan peraturan atau keyakinan kelas yang berbeda, terutama menurut saya ini menjadi bertolak belakang pendidikan di rumah maupun di sekolah. Menurut saya butuh adanya komunikasi begitu dari sekolah dan rumah untuk menyelaraskan apa yang menjadi tujuan pendidikan di sekolah itu selaras dengan tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Menurut saya begitu.
Terus untuk posisi kontrol sebagai seorang guru, menurut saya posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai seorang manajer. Kita sebagai guru mungkin sering yang namanya menghukum, terus melakukan posisi kontrol sebagai seorang menumbuhkan rasa bersalah, terus sebagai seorang teman. Tapi sebisa mungkin setelah mempelajari modul ini bahwa kita harus mengupayakan sebagai seorang posisi kontrol sebagai seorang manajer begitu, dengan membudidayakan atau mengupayakan segitiga restitusi begitu, menghindari yang namanya hukuman dan mengurangi yang namanya konsekuensi. Kita berusaha membudayakan yang namanya restitusi. Menurut saya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian diskusi kita. Terima kasih kepada Ibu CGP yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pada diseminasi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, mari kita tutup bersama kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.